Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan video kita sebelumnya di spoiler kelanjutan Isekai wa Smartphone to Tomoni. Seperti biasa, gua mengambil referensi dari WN Art 163 dan 164, dan kalau di LN-nya ada di volume ke-7. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Dengan kecepatan penuh, Toya terbang menebas inti dua monster kristal bertipe yang bisa terbang menjadi dua dan menumbangkan mereka berdua. Satu demi satu, Toya berhasil menghabisi monster kristal yang bisa terbang itu dengan sangat mudah. Di bawah Toya saat ini terdapat sekelompok monster kristal yang berlarian. Karena Toya masih sibuk melawan monster kristal yang terbang itu, Toya pun memutuskan untuk mengurusnya nanti. Dan singkat cerita, setelah Toya berhasil memusnahkan ke seluruh monster kristal yang bisa terbang, Toya pun langsung mengejar sekelompok monster kristal tadi itu dengan kecepatan penuh menggunakan fly dan langsung melawan mereka. Toya hanya menyerang monster kristal kelas rendah, mengabaikan kelas menengah seperti yang sudah direncanakan. Sembari menampilkan peta di hadapannya menggunakan HP-nya, Toya terus-menerus memantau pergerakan monster kristal. Kelompok monster kristal yang berada di paling jauh mulai bergerak dengan sangat cepat menuju ke tempat kelompok A. Pergerakan mereka kini lebih cepat beberapa kali lipat daripada sebelumnya. Kalau ini biarkan terus, maka seluruh monster kristal akan mengarah langsung ke kelompok A. Maka dari itu, Toya pun melanjutkan rencananya ke tahap berikutnya. Toya pindah ke kelompok B. Setelah sampainya di lokasi area kelompok B, Toya pun langsung disambut oleh Yae, Eliachi Smith, dan Ramisu. Lalu seperti yang Toya lakukan kepada Kokyoku di video sebelumnya, Toya juga menyuruh Kohaku yang saat ini bersama dengan Yae untuk menyampaikan ke seluruh pasukan kelompok B untuk bersiap-siap. Karena Toya akan menggiring para monster kristal ke area atau lokasi kelompok B. Jadi mereka harus bersiap-siap sebelum monster kristal itu datang beberapa menit lagi ke kelompok B. Setelah memberitahukan itu ke Kohaku, Toya langsung memecahkan kaca N untuk membelah monster kristal yang menuju ke lokasi area kelompok A, menuju ke area kelompok B. Di antara monster kristal yang bergerak ke kelompok A, sekarang berkat Toya memecahkan kacanya N, sekelompok monster kristal yang mengarah ke kelompok A itu pun langsung terbagi menjadi dua, menuju ke area kelompok B. Toya menampilkan jumlah monster kristal terkini dengan HP-nya, dan jumlahnya itu tersisa 12.017. Dan karena pertempuran di kelompok A sekarang sudah dimulai, jumlahnya itu terus turun satu demi satu beriringan dengan waktu. Dibandingkan jumlah awal dan 10 monster kristal terbang yang baru saja Toya bunuh dan beberapa kelas rendah tadi, sudah 1142 monster kristal yang sudah dikalahkan oleh seseorang yang sudah pasti kemungkinannya adalah N dan Frame Gear Dragon-nya. Kemudian karena sudah tidak ada yang bisa Toya lakukan lagi di kelompok B ini, Toya pun lanjut pindah langsung ke kelompok C untuk membagi kelompok monster kristal lagi, agar monster kristal itu juga terbagi menjadi 3. Tapi sebelum pergi, Toya itu memperingati Yae lagi kayak tadi. Dan setelah itu, Toya pun pergi ke kelompok C menggunakan gate. Sampainya di area kelompok C, Toya melihat di samping frame gearnya LC, berdirilah frame gear Scarlet punya Monica, yang membawa senjata berupa kunci pipa yang terbuat dari material monster kristal. Dan di sampingnya lagi ada Nicola dengan Knight Baronnya. Toya memberikan aba-aba atau memperingati Kokuyo dan Sanggu sama seperti yang Toya katakan tadi ke Kokyoku dan Kohaku. Setelah sudah, Toya pun memecahkan kaca pemberian N lagi yang ketiga kalinya. Beberapa persen dari monster kristal yang bergerak ke arah kelompok B pun sekarang berubah arah lagi ke kelompok C. Tapi saat Toya melihat petanya, Toya pun akhirnya sadar bahwa pembagian monster kristal tidak merata seperti yang Toya rencanakan. Terdapat 50% monster kristal yang berada di kelompok A, 30% di kelompok B, dan 20% di kelompok C. Jika begini terus, maka beban di kelompok lain atau kelompok A akan menjadi sangat berat, karena dia mendapatkan paling banyak monster kristal. Maka dari itu, karena di kelompok C, kelompoknya Ilse ini kebagian sedikit monster kristal dibandingkan yang lainnya, Toya pun memutuskan untuk mengirim 20 unit dari kelompok C dan frame gear Scarlet Monica ke kelompok A. Setelah semua unitnya yang dibutuhkan itu sudah berkumpul, sembari menaiki pundak frame Scarletnya Monica, Toya membuka gate-nya dan membawa 21 unit bantuan ke kelompok A. Setibanya di kelompok A, pertempuran yang sangat sengit pun sudah dimulai di sana.
Toya melompat dari bahu frame gear Scarlet milik Monica dan menebas monster kristal kelas rendah berkali-kali yang mencoba melompat ke frame gear. Unit bantuan yang dipimpin Monica pun juga tidak mau kalah. Mereka juga langsung menyerbu para monster kristal itu. Monica mengayunkan kunci pipanya ke tubuh monster kristal kelas menengah yang sedang bertarung dengan frame gear lainnya, dan berhasil menghancurkan tuh monster kristal menjadi potongan yang kecil-kecil. Lalu Monica menginjak inti-inti monster kristal itu yang menggelinding keluar. Kemudian Monica menendang monster kristal kelas rendah yang berada di sekitarnya dengan sekuat tenaga. Agar tidak kena tendangan Monica, Toya pun akhirnya menjaga jarak dengan Monica. Sembari Toya menampilkan peta lagi, Toya itu juga melihat jumlah monster kristal untuk saat ini, dan ternyata sudah tersisa 10.852 monster kristal. Selain itu, Toya juga dapat melihat kalau di kelompok B sudah mulai bertempur melawan monster kristal juga. Dan kalau di kelompok C, mungkin tidak akan lama lagi pertempuran di kelompok C juga akan segera dimulai. Lalu tiba-tiba Toya mendapatkan sebuah panggilan telepati yang datang dari Kokyoku, yang memberitahukan Toya bahwa frame gear Regulus nomor 15 telah mengalami kerusakan yang parah dan terpaksa mundur dari garis depan. Setelah mendengar itu, Toya pun langsung tancap gas untuk memastikan apakah pilotnya itu baik-baik saja ke lokasi frame gear Regulus nomor 15 itu. Toya pergi menuju ke lokasi tunit, dan sampainya di sana Toya melihat frame gear yang menggelinding dengan pergelangan kaki kiri yang hancur, tangan kanannya yang sudah tertebas dari bahu ke bawah, dan kepala yang sudah hancur setengah. Toya langsung membuka kokpit tuh unit untuk memastikan keselamatan pilotnya, dan setelah Toya sudah membukanya, ternyata sudah tidak ada pilot di dalam unit itu. Yang dengan kata lain, sistem pelarian berhasil aktif memindahkan pilotnya ke markas besar seperti yang Toya rencanakan. Toya menyimpan frame gear yang rusak itu di dalam storage-nya. Lalu datanglah lagi komunikasi telepati ke Toya, tapi kali ini datang dari Rosetta yang berada di markas besar. Menggunakan Kerberos Toya yang sudah ditaruh sebagai penjaga di markas besar, Rosetta mentelepati Toya untuk menyampaikan bahwa pilot dari unit Regulus nomor 15 sudah siap untuk bertempur lagi. Toya pun bertanya kepadanya bagaimana kondisi pilot itu. Rosetta pun membalas kalau kata si pilot itu sendiri, dia baik-baik saja, dan dia meminta untuk balik lagi ke medan pertempuran. Karena pilotnya baik-baik saja, Toya pun menyetujui pilot itu untuk ikut lagi ke medan pertempuran. Toya menyuruh Rosetta bilang kepadanya untuk bersiap-siap pada formasi perpindahan yang sudah Toya buat agar Toya itu bisa langsung memindahkannya ke sini. Setelah itu komunikasi telepati dengan Rosetta pun berakhir. Toya merasa sangat lega bisa mendengar suara Rosetta yang bisa menjangkaunya dari garis depan. Lalu Toya pun melakukan pemanggilan dari markas besar ke garis depan menggunakan gate-nya. Dan keluarlah frame gear cadangan yang serupa dengan frame gear yang rusak tadi. Hanya bagian bahunya saja yang sedikit berbeda, cuman dicoret-coret gitu atau dicat asal-asalan. Walaupun penampilannya tidak relevan, tapi setidaknya dengan coretan itu seharusnya mampu untuk mengidentifikasi sang pilot. Sebelum frame gear nomor 15 cadangan itu balik lagi ke pertempuran, dia sedikit membungkuk kepada Toya, lalu dia pun langsung pergi. Tak lama kemudian, monster kristal kelas menengah di kelompok A pun sudah dikalahkan. Tersisa monster kristal kelas rendah, dan gelombang kedua yang akan datang 5 menit lagi. Jadi Toya menyuruh para ksatria di kelompok A untuk istirahat sejenak jika mereka sudah kelar membereskan monster kristal kelas rendah yang ada di dekat mereka melalui Kokyoku yang bersama dengan Rain. Setelah itu Toya pun pergi ke kelompok C untuk membantu pertempuran di sana. Pertempuran di kelompok C dengan monster kristal sekarang itu sudah dimulai. Seperti yang sudah Toya duga, monster kristal kelas menengah di kelompok C berhasil dipojokkan oleh beberapa frame gear saat monster kristal kelas rendah sedang di depan. Toya pun juga ikut masuk ke dalam pertempuran, menebas sebagian besar monster kristal kelas rendah 1 demi 1. Tapi walaupun Toya itu sudah menghabisi banyak sekali mereka itu monster kristal kelas rendah, mereka itu terus menerus datang muncul di hadapan Toya. Lalu datanglah komunikasi telepati dari Kohaku yang berada di kelompok B yang memberitahukan ke Toya bahwa unit 11 milik Ramisu telah rusak parah. Walaupun ini sangat merepotkan karena Toya itu baru saja pindah ke kelompok C. Sekarang Toya itu mau nggak mau harus pergi lagi ke kelompok B untuk memastikan unit nomor 15 Ramisu itu sama seperti yang Toya lakukan ke unit 15 Regulus tadi.
Toya terbang ke area kelompok B, mengambil frame gear yang rusak dari unit 11 Ramisu, dan mengirim unit cadangan nomor 11 lagi ke dalam medan pertempuran di kelompok B. Saat Toya memastikan jumlah monster kristal lagi dengan sekilas, ternyata jumlah monster kristal sudah menurun banyak hingga tersisa 9.243. Mulai dari sinilah situasi akan menjadi sangat genting. Singkat cerita, beberapa jam pun telah berlalu. Toya berulang kali terus menerus membunuh, menghancurkan monster kristal sembari Toya itu terbang melewati langit di atas medan pertempuran. Toya juga berulang kali mengumpulkan frame gear yang rusak parah dan mengirim kembali unit cadangan serta pilotnya ke medan pertempuran sekali lagi dan terus-terusan gitu. Untungnya di pihak Toya dan aliansi tidak ada yang mati, tapi ada cukup banyak orang yang terkena luka serius seperti gagar otak akibat benturan yang sangat keras, dan ada beberapa yang menerima luka parah akibat mereka itu diserang langsung oleh monster kristal di dekat kokpit mereka. Tentunya perawatan medis sudah dikerahkan di markas besar, tapi berkat itu pasukan di garis depan sekarang sudah mulai sedikit berkurang. Seluruh pasukan sudah mulai kelelahan, dan setelah Toya memastikan jumlah monster kristal di peta, ternyata masih ada banyak sekali monster kristal yang tersisa. Walaupun sudah 5.000 monster kristal yang Toya dan pasukan aliansi kalahkan, pihak Toya dan aliansi sudah hampir mencapai batasnya karena kelelahan. Kemudian karena jumlah monster kristal yang ada di kelompok C sudah sangat berkurang, Toya memindahkan seluruh pasukan frame gear Rifurizu yang tersisa 17 pasukan ke kelompok B. Pertempuran yang sangat sengit sudah terjadi di area kelompok B antara monster kristal melawan pasukan Brunhild, Mismith, Ramisu, dan yang baru saja datang Rifurizu dan Toya. Lalu tak lama kemudian melintaslah frame gear berwarna merah di medan pertempuran dengan kecepatan tinggi. Toya tidak tahu unit siapa itu, tapi setahu Toya, unit yang dicat berwarna merah adalah unitnya LC. Tapi LC saat ini berada di area kelompok C, jadi itu nggak mungkin LC. Karena nggak mungkin itu unitnya LC, yang Toya dapat pikirkan kemungkinan itu adalah unit dragonnya N. Sambil melakukan sebuah tarian di dalam keramaian monster kristal, N membantai monster kristal yang ada di dekatnya satu persatu dengan sangat cepat dan elegan. Toya terbang ke arah N, dan di saat Toya mendekatinya, N pun tiba-tiba membuka kokpitnya dan menyapa Toya. Mereka berdua pun saling menyapa sebentar, lalu karena N ada urusan mendadak, N ingin pamitan dekat Toya, makanya dia itu datang ke area kelompok B sekarang. Tapi sebagai gantinya, karena nggak bisa membantu Toya sampai selesai, N memberikan informasi yang penting terhadap Toya, yaitu monster kristal kelas atas akan segera hadir 5 menit lagi di arah barat laut. Menurut N, ini disebabkan karena banyaknya monster kristal yang terus-menerus masuk melalui penghalang dunia yang longgar. Jadi karena terus dimasuki, lubang yang longgar itu pun menjadi membesar dan mengakibatkan monster kristal kelas atas bisa masuk. Tapi untungnya karena monster kristal kelas atas berhasil masuk, lapisan itu akan segera langsung terrecovery dan monster kristal pun akan berhenti turun lagi. Jadi N mau Toya cuman berhati-hati dan menyarankan Toya untuk memindahkan seluruh pasukan yang ada di barat laut sebelum monster kristal kelas atas itu muncul. Tentunya Toya yang mendengar ini pun langsung kaget. Toya meminta penjelasannya lagi ke N tentang monster kristal kelas atas, tapi N malah tiba-tiba menghilang seperti hantu bersama dengan flame gear dragonnya. Karena tidak ada waktu lagi daripada memikirkan N, Toya langsung menyuruh Kohaku untuk memberitahukan para pasukan yang berada di barat laut dekat sana untuk cepat-cepat pergi dari sana. Kohaku menuruti perintah Toya, dan dia pun langsung menyebarkan telepati peringatan Toya ini ke seluruh pasukan yang berada di dekat barat laut. Para pasukan yang mendengar itu pun langsung satu demi satu pergi dari sana sesuai dengan perintah Toya berikan. Monster kristal yang tersisa ada 2.517. Tapi dengan keadaan Toya dan pasukan aliansi barat yang sudah benar-benar mencapai batas mereka, karena sudah bertarung secara nonstop selama 3 jam. Di sini Toya merasa ragu apakah dia dan aliansi bisa mengalahkan Tu kelas atas. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba terdengarlah suara getaran yang bergema seakan-akan di atmosfer itu sedang bergetar. Di tengah-tengah suara getaran itu, sebuah retakan pun muncul dari atas langit di hadapan Toya dan pasukan aliansi barat. Kemudian retakan itu pun hancur atau rusak, dan terlihatlah sebuah cakaran dari monster kristal yang berada di balik retakan itu.
Kalau Toya gambarkan monster kristal itu mukanya itu terlihat seperti buaya, tapi mempunyai 6 kaki dan tanduk yang panjang, mempunyai sebuah tonjolan pada ujung ekornya yang sangat panjang, dan punggungnya itu terdapat sebuah sirip. Memiliki tubuh kristal yang mirip seperti monster kristal kelas rendah dan menengah lainnya, akan tetapi berbeda dengan kelas menengah dan rendah yang memiliki pola garis yang sederhana di tubuh mereka. Monster kristal kelas atas ini memiliki garis tubuh yang sangat rumit. Monster kristal kelas atas itu memiliki 3 inti berwarna merah yang terlihat jelas dari tubuhnya yang terukir dengan bentuk bergerigi. Monster kristal kelas atas ini memang cocok disebut sebagai monster. Bahkan Toya pun sampai menelan ludah karena ragu apakah Toya itu bisa mengalahkannya setelah melihat tuh sosok monster kristal. Ukurannya sangat besar, bahkan saking besarnya frame gear itu layaknya seperti mainan anak-anak di hadapannya. Di saat Toya dan pasukan aliansi barat tercengang melihat tuh monster buaya malah bersiap-siap mengumpulkan sebuah energi di dalam mulutnya, seakan-akan dia itu mau menembakkan sesuatu. Dia membuka rahangnya lebar-lebar, kemudian terkumpullah sebuah cahaya di dalam tenggorokannya yang dekat dengan intinya. Lalu secara bertahap kekuatannya itu pun makin lama makin meningkat. Toya menyadari niat tuh buaya. Toya pun langsung menyuruh aku untuk bilang ke seluruh pasukan yang berada di jalur depan mulut tuh buaya untuk segera pergi dari sana. Akan tapi Toya ragu apakah mereka akan sempat menghindar. Jadi secara paksa Toya memindahkan mereka yang berada di jalur depan mulut buaya itu menggunakan gate ke belakang Toya. Tepat setelah Toya memindahkan mereka, pengisian energi dari tuh buaya pun selesai. Suara bergemuruh terdengar dan semburan cahaya pun keluar dari mulut buaya itu. Setelah Toya sadar, semua yang ada di dalam jalur cahaya itu sudah lenyap tanpa membekas. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat, yang mirip seperti serangan monster kristal kelas menengah ikan pari waktu itu, sehingga membutuhkan waktu untuk mengisi daya tembakannya itu. Tapi yang ini lebih besar dan lebih dahsyat ketimbang punya ikan pari. Kalau seseorang menerima serangan ini secara langsung, jangankan luka serius, sisa jari sebiji pun itu mustahil. Karena sudah dipastikan kalau sampai terkena tuh cahaya, maka orang itu gak diragukan lagi akan menghilang seketika. Dengan segera, Toya pun menggunakan alat komunikasi dari storage-nya, mengaturnya untuk umum agar suaranya itu bisa terdengar ke seluruh pasukan di kelompok B, dan Toya pun memberikan instruksi ke pasukan kelompok B untuk tidak berada di depan buaya itu dan pergi ke sisi belakangnya agar nggak kena tembakan cahayanya lagi. Untungnya seluruh pasukan kelompok B itu berada di dalam jangkauan alat komunikasi Toya. Jadi suara Toya itu bisa kedengaran dengan sangat jelas oleh seluruh pasukan kelompok B. Jadi seluruh pasukan yang mendengar suara Toya pun langsung menyingkir dari depan tuh buaya dan pergi ke belakangnya. Tapi seakan-akan seperti sudah menunggu momen ini, buaya itu malah tiba-tiba memutarkan tubuhnya ke samping dan berhasil menghempaskan salah satu frame gear ke udara dengan kibasan ekornya. Akibat dari kibasan ekor buaya, unit frame gear yang terhempas itu pun langsung terpotong-potong menjadi beberapa potongan dan berguling-guling dengan sangat hebat di udara. Karena panik dan khawatir dengan pilot yang ada di dalam unit itu, Toya pun mentelepati markas besar untuk memeriksa keadaan sang pilot. Dan untungnya pilotnya itu berhasil selamat menggunakan sistem pelarian. Tapi lukanya sangat serius, jadi dia tidak bisa balik lagi ke medan pertempuran. Si buaya itu dia menggoyang-goyangkan ekornya seakan-akan dia itu ingin mengancam Toya dan pasukan lainnya. Lalu tak lama kemudian, buaya itu pun menghadap ke arah Toya dan langsung berlari ke arah Toya. Pergerakannya sih nggak cepat. Toya dan pasukan lainnya bisa menghindarinya dengan mudah. Tapi di saat Toya meremehkan tuh buaya, tiba-tiba muncullah sebuah tonjolan dari ujung ekor tuh buaya yang berbentuk seperti spike. Yang tak lama kemudian, tonjolan-tonjolan itu tiba-tiba meluncur layaknya seperti sebuah misil tinggi ke atas langit. Toya berpikir misil-misil itu akan gagal dan meledak di atas langit karena misil-misil itu diluncurkan terlalu tinggi ke atas langit. Tapi ternyata misil-misil itu malah mengeluarkan sebuah panah kristal di dalamnya yang menyebabkan terjadinya hujan panah. Kalau di real life, ini biasanya disebut bom cluster atau bom terpusat. Bom yang di dalamnya itu berisikan bom lainnya yang berukuran kecil-kecil atau biasanya itu benda-benda berbahaya lainnya, yang biasanya itu dirancang untuk menyerang dalam jangkauan yang luas secara serempak. Toya secara cepat langsung mengaktifkan Seer Shield-nya untuk melindungi dirinya dan daerah sekitarnya dari hujan panah kristal itu.
Dan untungnya shieldnya Toya itu berhasil menahan semua hujan panah kristal itu. Tapi buaya itu untuk sekali lagi dia menembakkan bom klasternya lagi ke arah Toya dan pasukan lainnya, yang mengakibatkan Toya dan pasukan lainnya itu tidak bisa bergerak kemanapun. Terpaksa bertahan terus. Toya di sini dalam hati berpikir bagaimana caranya mengatasi itu ekor buaya agar nggak terus ngeluarin bom. Tapi di saat Toya sedang enak-enaknya berpikir, buaya itu malah mulai bergerak lagi ke arah Toya. Toya mencoba menghentikannya dengan slip yang sudah Toya atur sedemikian rupa. Daya tahan gesekannya menjadi 0, hanya ke 6 kaki itu buaya. Dan alhasil buaya itu pun berhasil terjungkil balik. Di saat Toya mengira dia berhasil menjatuhkan tubuh buaya, ekor tubuh buaya malah tiba-tiba berputar ke sembarang arah, sembari menembakkan lagi hujan panah ke segala arah. Karena hal ini, Toya dan pasukan lainnya pun lagi-lagi terpaksa harus bertahan dari hujan panah itu. Sambil terus menembaki Toya dan pasukan lainnya dengan hujan panahnya, buaya itu memanfaatkan momen ini untuk kembali ke posisinya. Lalu dia membuka rahangnya lebar-lebar dan berencana untuk menembakkan tembakan cahayanya lagi. Toya melihat itu pun langsung menyuruh pasukannya untuk segera berlari. Bahkan tanpa Toya memberikan perintah ini, para pasukannya itu sudah lari terbirit-birit dengan putus asanya menjauhi jalur tembakan tubuh buaya. Sekali lagi, tembakan cahaya dari monster kristal buaya itu pun meluncur tepat di hadapan Toya dan pasukan aliansi lainnya. Tidak ada korban dari pihak Toya, tapi sebuah gunung besar yang berada jauh dari belakang Toya pun lenyap seketika hanya dalam satu kali tembakan saja. Toya berpikir sangat keras bagaimana caranya untuk mengalahkan tubuh buaya. Badan tubuh buaya sangatlah besar dan juga tebal. Jadi kalau hanya memakai senjata material monster kristal biasa aja yang Toya pakai sekarang, itu tuh nggak akan bisa mencapai inti tubuh buaya. Dibutuhkan senjata yang panjangnya 50 meter yang terbuat dari material monster kristal agar bisa mencapai inti tubuh buaya. Tapi bagaimana cara Toya untuk mengayunkan pedang sepanjang itu? Terlebih lagi membuat senjata sepanjang itu memerlukan waktu hampir 1 jam menggunakan modeling. Toya berpikir terus bagaimana caranya dia itu agar bisa mengalahkan tubuh buaya. Dan di lain sisi seakan-akan tubuh buaya itu jengkel dengan sesuatu di sekitarnya. Tubuh buaya mengibaskan ekornya lagi ke arah frame gear yang berada di sekitarnya dan mengempaskan banyak sekali unit frame gear. Lalu dengan cara yang sama lagi, setelah berhasil mengempaskan banyak unit frame gear dari pihak Toya dan pasukan aliansi, tubuh buaya lagi-lagi menembakkan bom klasternya lagi untuk menghentikan pergerakan Toya dan pasukan aliansi. Serangan ini memang sederhana, tapi serangan seperti ini itu cukup efektif untuk melawan Toya dan pasukan aliansi yang mainnya keroyokan. Semua pasukan frame gear masuk ke mode bertahan. Mereka berhasil menahan semua hujan panah kristal itu menggunakan tameng mereka. Tapi walaupun mereka berhasil menahan semua hujan panah kristal itu, bahu dan kaki unit mereka itu sudah menerima banyak kali damage. Jadi kalau terus seperti ini, maka tidak diragukan lagi pergerakan mereka akan melemah ke depannya. Dan mereka pun tidak akan bisa menghindari serangan tubuh buaya lagi. Tidak bisa membiarkan itu terus terjadi. Sambil menggenggam kedua pedang kristalnya dengan kedua tangannya, Toya terbang di udara dan sampai di punggung tubuh buaya dengan sangat cepat. Di hadapan Toya sekarang terlihatlah dengan jelas ketiga inti tubuh buaya yang ada di sekitar 1 meter di bawahnya yang bersinar redup melalui tubuhnya. Toya mencoba untuk menyerang inti tubuh buaya menggunakan kedua pedangnya, tapi jangankan serangan Toya itu mengenai inti tubuh buaya, bahkan nusuk ke dalam pun tidak sama sekali. Serangan Toya ini malah hanya menghasilkan sebuah goresan dikit ke tubuh buaya. Bahkan mungkin serangan Toya ini layaknya seperti nyamuk yang mencoba untuk menggigit tubuh buaya. Lalu tiba-tiba Toya itu mendengar suara seperti suara menggigil yang terdengar dari sirip tubuh buaya. Dan pada saat berikutnya entah bagaimana Toya itu tiba-tiba terhempas dari punggung buaya. Dengan cepat Toya langsung memutarkan badannya untuk membenarkan postur tubuhnya. Dan entah bagaimana Toya pun berhasil kembali ke postur tubuhnya semula. Tidak ada luka sama sekali yang Toya dapatkan karena Toya tidak membentur apapun pas terhempas tadi. Tapi Toya itu penasaran apa yang terjadi. Kok tiba-tiba terpental? Apakah sirip punggung tubuh buaya bisa mengeluarkan sebuah gelombang kejut, makanya dia itu bisa terpental? Lalu serangan berikutnya pun diluncurkan kembali oleh tubuh buaya. Hujan panah kristal kembali lagi menghujani Toya dan pasukan aliansi. Perisai setiap unit kali ini sudah mencapai batasnya. Benar-benar sudah gawat lah pokoknya situasi sekarang. Yang menguntungkan dari hujan panah ini cuman serangan ini tuh tidak membedakan yang namanya kawan atau lawan. Jadi entah itu Toya dan pasukan aliansi ataupun monster kristal lainnya,
kecuali itu buaya, semuanya itu terkena hujan panah kristal ini. Apalagi itu buaya itu terus-menerus mengeluarkan hujan panah kristalnya dari tadi. Jadi banyak di antara monster kristal yang pada hancur akibat ikut terkena hujan panah kristal dari buaya itu. Tapi tetap saja hujan panah kristal ini sangatlah merepotkan, apalagi bagi pihak Toya dan pasukan LNC lainnya. Toya berpikir keras apa yang harus dia lakukan dengan hujan panah kristal ini, yang lainnya seperti hujan meteor. Saat setelah mengatakan hujan meteor, Toya pun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide untuk mengalahkan tuh buaya. Toya memiliki ide untuk memakai fragmen-fragmen atau material-material dari tubuh monster kristal yang sudah mati menjadi sebuah hujan meteor. Mengikuti idenya itu, Toya pun langsung mengirimkan pesan ke seluruh pasukan yang ada di kelompok B untuk mengulurkan waktu sejenak selama 3 menit agar Toya itu dapat mengumpulkan dan mempersiapkan rencana hujan meteornya ini. Para pasukan Flame Gear di kelompok B yang mendengar perintah itu pun masing-masing dari mereka mulai bergerak ke arah yang sama untuk memancing perhatian tuh buaya. Selama para pasukan lainnya sedang sibuk memancing perhatian tuh buaya, Toya dengan segera langsung menuangkan sihirnya dan memperkuat material-material monster kristal yang berserakan di tanah menjadi lebih kuat ketimbang tubuh dari tuh buaya, menggunakan combo HP plus multiple plus transfer. Kemudian setelah sudah selesai semuanya itu, Toya langsung menyuruh pasukan lainnya untuk menjauh dari tubuh buaya. Dan setelah semuanya itu sudah menjauh dari tubuh buaya, Toya mengirimkan material-material tadi itu yang sudah diperkuat ke atas langit, tepat di atas tubuh buaya dengan ketinggian puluhan meter menggunakan gate. Lalu sambil berteriak, "Rasakan ini, meteor zapper!" Toya menjatuhkan material-material itu menggunakan sihir gravitinya untuk meningkatkan beratnya lagi menjadi puluhan ribu kali lipat. Hujan meteor material monster kristal pun satu demi satu berhasil menghantam langsung tubuh buaya. Sebuah suara retakan dapat terdengar dengan jelas oleh Toya. Buaya itu terkubur dengan material-material monster kristal yang tak terhitung jumlahnya. Toya terus menerus menghujani tubuh buaya dan terus menaiki berat materialnya terus berulang kali. Suara retakan yang berasal dari tubuh buaya pun mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi karena Toya merasa kalau ini masih belum cukup, Toya sekali lagi meningkatkan material monster kristal yang dia jadikan meteor itu, yang mengakibatkan retakan yang sudah ada di tubuh buaya pun sekarang menyebar ke retakan lainnya dan menjadi sangat besar. Buaya itu berusaha untuk menghentikan hujan meteor Toya dengan tembakan cahayanya lagi, tapi sayangnya Toya itu tidak membiarkan itu. Setiap kali itu buaya membuka mulutnya itu akan langsung tertutup lagi karena terus dihantami hujan meteor dari Toya. Suara jeritan dari buaya itu pun sekarang mulai terdengar ke seluruh pasukan. Toya menambahkan sekali lagi berat dari meteornya untuk memastikan meteornya itu atau material-material monster kristalnya itu bisa menembus tubuh buaya. Dan pada akhirnya, karena tidak bisa menahan kekuatan dari hujan meteornya Toya, tubuh buaya itu pun langsung hancur berkeping-keping, menyisakan 3 inti dari tubuh buaya yang menggelinding keluar. Toya dengan segera langsung menyuruh pasukan Flame Gear untuk menghancurkan ketiga inti itu sebelum buaya itu beregenerasi. Dengan sekejap, para pasukan Flame Gear pun langsung menghancurkan ketiga inti itu. Dan monster kristal kelas atas yang berbentuk seperti buaya itu pun berhasil dikalahkan. Seluruh pasukan Flame Gear maupun itu pasukan Brunhild, Mismith, Ramizu, dan Rifurizu, mereka semua langsung menyuarakan kegembiraan mereka atas kemenangan mereka melawan monster kristal kelas atas. Memang masih ada sedikit monster kristal yang tersisa, tapi dalam titik ini bisa dikatakan pembersihan monster kristal sudah hampir beres. Cukup banyak kekuatan sihir yang sudah Toya keluarkan, bahkan bisa dibilang ini tuh adalah pengeluaran terbesar yang Toya pernah alami selama dia itu dikirim ke dunia ini. Karena jumlah monster kristal di lokasi area kelompok B itu sudah sedikit, Toya pun membiarkan pasukan dari negaranya yang akan membersihkan sisa-sisa monster kristal yang ada di area kelompok B dan memindahkan pasukan Mismith dan Ramizu ke kelompok A untuk membantu di sana. Begitu juga di kelompok C, karena di sana itu kondisinya juga sama seperti di kelompok B. Saat Toya melihat jumlah monster kristal sekarang, sudah tersisa 470 monster kristal lagi yang belum dikalahkan. Bisa dibilang cuma tersisa melakukan pembersihan saja. Yang jelas, Toya dan pasukan aliansi sudah berhasil memukul mundur pasukan monster kristal. Akan tetapi Toya tidak bisa memusungkan dadanya bangga gitu karena berhasil memukul mundur mereka. Sebab Toya itu masih belum tahu apakah orang-orang Euron itu berhasil selamat atau tidak. Lalu Toya membuka storage-nya, mengumpulkan seluruh material-material monster kristal kelas atas tadi ke dalam storage-nya. Lalu dengan kondisi yang agak kelelahan,
Toya mempercayakan pembersihan area kelompok B ini ke Yae dan Nurun, dan berencana untuk pindah ke kelompok A untuk ikut membantu di sana. Tapi sebelum pergi ke kelompok A, Toya terlebih dahulu pergi ke markas besar. Melihat Toya yang tiba-tiba muncul, Lindsay pun langsung nyamperin Toya dengan cepat sambil menanyakan keadaan Toya. Toya menjawab kalau dia itu baik-baik saja, cuman kelelahan doang. Tapi sebenarnya tidak hanya kelelahan fisik, tapi Toya itu sebenarnya kelelahan mental juga. Karena kelelahannya itu, Toya pun langsung menjatuhkan dirinya ke kursi yang baru saja dibawakan oleh Lu, untuk menenangkan dirinya sejenak sebelum balik lagi ke medan pertempuran. Lalu tak lama kemudian, di saat Toya lagi enak-enaknya nyantai, tiba-tiba datanglah komunikasi telepati dari LC yang berada di medan pertempuran atau di garis depan. Wajah Toya pun langsung berubah menjadi serius, sebab Toya itu berpikir LC itu mentelepati dia karena terjadi sesuatu masalah gitu di garis depan. Tapi untungnya bukan. LC cuma mau minta ke Toya untuk mengecek area di kelompok C, karena LC dan pasukan Brunhilde lainnya yang ada di kelompok C telah berhasil membersihkan monster Rizal sejauh yang mereka dapat lihat. Jadi LC mau memastikan apakah di areanya itu benar-benar sudah beres atau belum. Toya pun kaget mendengar itu. Toya langsung mengecek petanya untuk melihat monster Rizal yang ada di area kelompok C, dan hasilnya tidak diragukan lagi. Ternyata monster Rizal yang ada di area kelompok C itu benar-benar sudah habis, tak tersisa. Yang tersisa hanyalah tinggal yang ada di kelompok B dan area kelompok A, yang kalau dijumlah itu sekitar 247 monster kristal lagi yang belum dimusnahkan. Karena semua monster kristal di area kelompok C sudah berhasil dibereskan, Toya pun memindahkan pasukan yang ada di sana ke markas besar untuk istirahat, karena misi mereka itu sudah beres. Lalu tak lama kemudian, monster kristal di kelompok B pun juga telah berhasil semuanya dikalahkan. Hanya tersisa di kelompok A doang, dan itu pun juga tidak membutuhkan waktu yang lama, hingga monster kristal yang ada di seluruh Euron benar-benar habis tak tersisa. Semua yang ada di markas besar pun berdiri meneriakan kemenangan mereka. Negara-negara yang tidak ada hubungannya saling berjabat tangan memberikan selamat kepada orang-orang yang ada di dekat mereka karena berhasil memenangkan peperangan ini. Para pilot Frimgear yang baru saja datang juga ikut turut merayakan kemenangan ini. Satu persatu dari mereka turun dari unit mereka masing-masing, kemudian saling berpelukan ke orang sekitarnya itu tanpa memperdulikan siapapun orangnya. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang langsung melompat dari kokpit ke bawah saking senangnya mereka itu telah memenangkan pertempuran ini. Di sisi lain, karena Toya itu benar-benar masih sangat kelelahan, Toya jadinya tidak bisa ikut memeriahkan kemenangan ini seperti yang lainnya. Toya benar-benar sangat kelelahan sekali. Dia sangat ingin sekali cepat-cepat tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Tapi sayangnya Toya masih nggak boleh istirahat dulu, karena Toya itu masih ada operasi pasca penyelesaian, yaitu operasi dimana yang pertama Toya itu harus mengumpulkan seluruh material monster kristal yang baru saja dikalahkan itu, mengembalikan orang-orang yang ada di markas besar ke negara mereka masing-masing, dan membawa pulang Frimgear ke Babilonia. Jadi sebelum Toya menyelesaikan ketiga hal itu, Toya masih belum boleh istirahat terlebih dahulu. Lalu karena Toya penasaran sama kondisi Raja Surgawi Euron, Toya pun iseng-iseng nyari tuh orang di ibu kotanya, yaitu Shanghai, menggunakan HP. Tapi di sini tuh muncullah keanehan, yang mana peta di HP Toya itu tidak mau atau tidak bisa menampilkan lokasi Shanghai. Toya pun merasakan hal yang janggal dari ini. Kemudian terbesitlah sebuah pikiran di benaknya Toya untuk menghitung arah tembakan cahaya dari monster kristal buaya tadi. Dan hasilnya setelah Toya menghitung arah kedua tembakan cahaya yang ditembakkan oleh monster kristal buaya tadi, ternyata ditembakkan kedua, selain menghilangkan gunung, ternyata tembakan itu mengarah langsung ke lokasi ibu kota Shanghai berada, yang menyebabkan Shanghai pun akhirnya menjadi sejarah. Jadi alasan HP Toya tidak menampilkan peta Shanghai bukan berarti HP Toya itu rusak, tapi karena kota Shanghai telah terhapuskan dari peta akibat terkena tembakan langsung dari monster kristal kelas atas buaya. Oke, sekian dulu untuk chapter kali ini. Kita akan lanjutkan chapter selanjutnya di video selanjutnya. Maaf jika ada salah kata atau informasi. Makasih bagi yang sudah nonton. See you next video and Bye bye. Bye
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye